Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran, yaitu Ibu Hajah Tuti Hayati dan Ibu Eva Latifah Fauziah, dan juga tidak lupa kepada rekan-rekan seperjuangan yang insya Allah muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita bisa melakukan perkuliahan seperti biasanya walaupun secara virtual. Tidak lupa sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabiullah Karim Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, langsung saja perkenalkan kami dari kelompok 11 yang akan menyampaikan materi yang berkaitan tentang pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asep Abdurrahman dengan NIM 11920200041 sebagai moderator dan pemateri pertama. Kemudian rekan saya Ahmad Iskandar dengan NIM 11920200012 sebagai pemateri kedua, dan yang terakhir yaitu Alma Kholidah Mumtaz dengan NIM 11920200024 sebagai pemateri yang ketiga. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, marilah kita buka presentasi kali ini dengan mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, untuk penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai definisi prosedur pelaksanaan tes hasil belajar. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, istilah-istilah dari prosedur pelaksanaan tes hasil belajar antara lain: 1. Prosedur adalah perincian langkah-langkah dari sistem dan rangkaian kegiatan yang saling berhubungan erat satu sama lainnya untuk mencapai tujuan tertentu. Kedua, pelaksanaan, yakni suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Jadi pelaksanaan tersebut adalah menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Kemudian 3. Tes merupakan cara yang dapat digunakan atau prosedur yang dapat ditempuh dalam rangka pengukuran dan penilaian yang dapat berbentuk pemberian tugas atau serangkaian tugas sehingga dapat dihasilkan nilai yang dapat melambangkan prestasi. Kemudian keempat yaitu hasil belajar. Mendefinisikan hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang lebih luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pekerjaan mengevaluasi ada prosedur tersendiri, meskipun perlu untuk ditekankan bahwa pekerjaan mengevaluasi itu lebih tepat untuk dipandang sebagai suatu proses yang kontinu. Suatu kontinu, proses yang tidak terputus-putus, tetapi ada gunanya mengetahui prosedur apa sajakah yang merupakan titik-titik penghubung dari proses yang bersifat kontinu tadi. Pengetahuan tentang fungsi dalam keseluruhan proses evaluasi akan memungkinkan kita memperoleh gambaran yang cukup jelas tentang sistematik pekerjaan evaluasi pada umumnya. Dalam praktek pelaksanaan tes hasil belajar dapat diselenggarakan secara tertulis, dengan secara lisan, dan dengan tes perbuatan. Kemudian, pada tes tertulis, soal-soal tes dituangkan dalam bentuk tertulis dan jawaban tes juga tertulis. Pada tes lisan, soal-soal tes diajukan secara lisan dan dijawab secara lisan pula. Namun demikian dapat juga soal-soal tes diajukan secara lisan dalam waktu yang ditentukan. Jawaban harus dibuat secara tertulis. Adapun pada tes perbuatan, wujud soal tesnya adalah pemberian perintah
atau tugas yang harus dilaksanakan oleh tes T dan cara penilaiannya dilakukan terhadap proses penyelesaian tugas dan hasil akhir yang dicapai setelah tes T melaksanakan tugas tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan tes tertulis. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa tes tertulis adalah tes yang menuntut jawaban dari siswa secara tertulis. Tes tertulis diberikan kepada seseorang atau sekelompok murid pada waktu, tempat, dan untuk soal tertentu. Mengingat tes tertulis ini merupakan bentuk tes yang banyak digunakan karena akurasi dan objektivitas yang relatif tinggi dibandingkan dengan bentuk tes lisan dan tindakan. Berikut ini akan dijelaskan mengenai bentuk-bentuk tes tertulis. Yang pertama, tes objektif. Sedikit mengulas pemahaman tentang tes objektif, bahwa yang dimaksudkan dengan tes objektif merupakan bentuk evaluasi di mana terdapat pilihan atau alternatif jawaban yang telah disediakan. Tes ini terdiri dari butir-butir yang dijawab dengan memilih salah satu alternatif jawaban yang benar. Kemudian yang kedua, tes uraian. Tes uraian merupakan bentuk tes yang butir-butirnya berupa suatu pertanyaan atau permintaan yang menghendaki jawaban yang berupa uraian-uraian yang relatif panjang. Kemudian dalam pelaksanaan tes tertulis ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, ruang tes. Ruang yang digunakan untuk tes tertulis dibuat setenang mungkin dan bangku-bangku dalam ruangan tes disusun longgar sehingga peserta tes dapat melaksanakan tes secara wajar. Yang kedua, ruangan tempat tes. Ruangan yang digunakan cukup pencahayaannya dan cukup pertukaran udara baik agar memudahkan tester membaca soal. Kemudian yang ketiga, mengerjakan tes setelah tanda dimulai. Tester atau para peserta tes harus diperingatkan bahwa mereka tidak boleh mengerjakan tes sebelum ada tanda untuk memulai mengerjakan tes. Yang kemudian yang keempat, alas. Tidak ada meja, hendaknya sebelum tes sudah disediakan triplek atau papan untuk alas. Kemudian yang kelima, peraturan. Hendaknya sebelum tes dimulai, tester memberitahukan peraturan tes dan sanksi apabila peserta melanggar peraturan tes. Yang kemudian pengawasan tester. Selama peserta mengerjakan tes, tester dapat berjalan-jalan dengan catatan tidak mengganggu suasana. Rolling tester dapat berguna agar peserta mengerjakan tes secara wajar atau tidak curang. Kemudian adanya daftar hadir. Sebagai bukti mengikuti tes, maka harus ada daftar hadir. Kemudian apabila waktu tes habis, maka tester segera memerintahkan peserta tes untuk segera meninggalkan ruangan dan tester mulai mengambil lembar jawaban. Kemudian yang terakhir, laporan pelaksanaan tes. Dalam pelaksanaan tes, hendaknya dituliskan secara lengkap identitas peserta tes, jumlah peserta tes yang hadir dan tidak hadir sesuai daftar peserta, dan bila ada penyimpangan atau kejadian-kejadian penting maka dicatat dalam berita acara. Sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Alma Kholidah Mumtaz, NIM 11920200024. Di sini saya sebagai pemateri terakhir yang akan membahas tentang pelaksanaan tes lisan dan pelaksanaan tes perbuatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan pelaksanaan tes lisan. Tes lisan merupakan suatu bentuk tes yang menuntut jawaban dari peserta didik dalam bentuk bahasa lisan. Peserta didik akan mengucapkan jawaban dengan kata-katanya sendiri sesuai dengan pertanyaan ataupun perintah yang diberikan. Nah, ada beberapa petunjuk praktis yang kiranya dapat dipergunakan sebagai pegangan dalam pelaksanaan tes lisan. Yang pertama yaitu sebelum tes lisan dilaksanakan, seyogianya
tester sudah melakukan inventarisasi berbagai jenis soal yang akan diajukan kepada tes T dalam tes lisan tersebut, sehingga tes lisan dapat diharapkan memiliki validitas yang tinggi, baik dari segi isi maupun konstruksinya. Kemudian yang kedua, sebab butir soal yang telah ditetapkan untuk diajukan dalam tes lisan itu juga harus disiapkan sekaligus pedoman atau ancar-ancar jawaban yang betulnya. Kemudian yang ketiga, jangan sekali-kali menentukan skor atau nilai hasil tes lisan setelah seluruh tes T menjalani tes lisan. Kemudian yang keempat, tes hasil belajar yang dilaksanakan secara lisan hendaknya jangan sampai menyimpang atau berubah arah dari evaluasi menjadi diskusi. Kemudian yang kelima, dalam rangka menegakkan prinsip objektivitas dan prinsip keadilan, dalam tes yang dilaksanakan secara lisan itu, tester hendaknya jangan berkali-kali memberi angin segar atau yang bisa memancing-mancing dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang sifatnya menolong tes tertentu. Kemudian yang keenam, tes lisan harus berlangsung secara wajar. Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa tes lisan itu jangan sampai menimbulkan rasa takut, gugup, atau panik di kalangan tes T. Karena itu, dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada tes T, tester harus menggunakan kata-kata yang halus, bersifat sabar, dan tidak emosional. Kemudian yang ketujuh, sekalipun acap kali sulit untuk dapat diwujudkan, namun sebaliknya tes T mempunyai pedoman atau ancar-ancar yang pasti, beberapa lama atau beberapa waktu yang disediakan bagi tiap peserta tes dalam menjawab soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan pada tes lisan tersebut. Harus diusahakan terciptanya keseimbangan alokasi waktu antara tes T yang satu dengan tes T yang lain. Selanjutnya yaitu yang kedelapan, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam tes lisan hendaknya dibuat bervariasi. Dalam arti bahwa sekalipun inti persoalan yang ditanyakan itu sama, namun cara pengajuan pertanyaannya itu dibuat beragam gitu ya. Kemudian yang kesembilan, sejauh mungkin dapat diusahakan agar tes lisan itu berlangsung secara individual, satu demi satu gitu ya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan pelaksanaan tes perbuatan. Tes perbuatan merupakan bentuk tes yang menuntut jawaban siswa dalam bentuk perilaku, tindakan, atau perbuatan. Peserta didik bertindak sesuai dengan apa yang diperintahkan dan ditanyakan. Tes perbuatan pada umumnya digunakan untuk mengukur taraf kompetensi yang bersifat keterampilan atau psikomotorik. Di mana penilaiannya dilakukan terhadap proses penyelesaian tugas dan hasil akhir yang dicapai oleh tes T setelah melaksanakan tugas tersebut. Dalam pelaksanaan tes perbuatan itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh tester. Yang pertama yaitu tester harus mengamati dengan secara teliti cara yang ditempuh oleh tes T dalam menyelesaikan tugas yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua, agar dapat dicapai kadar objektivitas setinggi mungkin, hendaknya tester jangan berbicara atau berbuat sesuatu yang dapat mempengaruhi tes T yang sedang mengerjakan tugas tersebut. Kemudian yang ketiga, dalam mengamati tes T yang sedang melaksanakan tugas itu, hendaknya tester telah menyiapkan instrumen berupa lembar penilaian yang di dalamnya telah ditentukan hal-hal apa saja yang harus diamati dan diberikan penilaian. Mungkin dicukupkan sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah penyampaian materi dari awal sampai akhir dari kelompok 11. Apabila dalam penyampaian kami terdapat beberapa kesalahan, mohon dimaafkan karena kami masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.